22. Apakah Anda tidak ingin bertemu dulu dengan suami Anda, Nona? Tidak, Mirna. Saya ingin istirahat saja di rumah. Baiklah, ucap Mirna. Setelah berpamitan dengan ibu dan Amir, akhirnya Amar pergi Kalimantan untuk melihat perkembangan proyek di sana. Diperkirakan Amar akan berada di sana sekitar 2 bulan. Tanpa bertemu dan tanpa pamitan dengan Aisyah, Amar pergi ke Kalimantan dengan menggunakan pesawat. Hari-hari dilalui Aisyah dengan jauh dari Amar. Hampir tidak ada komunikasi sedikit pun dengan Amar. Sejak Pak Amar pergi ke Kalimantan, Nona tampak murung, ucap Mirna ketika berada di dalam kamar bersama dengan Aisyah. Aisyah yang terduduk dan bersandar di sandaran tempat tidurnya pun tersenyum. Entahlah, Mirna. Aku merasa tidak tenang. Sudah saya katakan sama Nona. Babynya tidak mau jauh dari ayahnya. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Itu cuma pikiran saya saja, Nona. Nona, siang ini ada pertemuan dengan Pak Nathan. Iya, saya ingat nanti siang. Masih ada waktu, aku mau ke sekolah dulu sebentar, setelah itu saya akan menemui dia. Nona, ada pesan dari Tommy, menurutnya Pak Nathan mengalihkan pertemuannya ke restoran ini. Ujar Mirna menunjukkan isi layar ponselnya. Saya heran dengan pria itu, sikapnya suka seenaknya saja. Tolong kamu hubungi pria itu, jika tidak di kantor, maaf saya tidak bisa. Baik, Nona. Sebentar saya akan menghubungi beliau. Tutur Mirna. Aisyah mulai bersiap akan pergi ke sekolahannya. Diikuti Mirna dari belakang. Nona, maaf, menurut Pak Nathan jika tidak di restoran di rumah Anda saja bagaimana? Itu kata beliau, Nona. Astagfirullah. Baiklah, jika begitu katakan padanya saya yang menentukan tempatnya. Ujar Aisyah ketika akan masuk ke dalam mobilnya. Menurut Pak Nathan silahkan Anda tentukan tempatnya. Ujar Mirna. Setelah Aisyah masuk ke dalam mobil yang kemudian diikuti Mirna yang juga masuk ke dalam mobil. Mobil pun melaju menuju sekolah taman kanak-kanak milik Aisyah. Saya tidak mengerti orang ini. Nathan itu sosok pria dengan perilaku semaunya sendiri, belum lagi sikap angkuhnya yang menurut saya itu sangat aneh. Tutur Aisyah dengan tetap tangannya mengelus perutnya yang sedikit membuncit. Menurut saya itu tidak aneh, Nona. Pak Nathan dibesarkan oleh kekuasaan sang orang tua, yang saya tahu Pak Nathan dibesarkan tanpa kasih sayang seorang ibu. Menurut berita yang sempat beredar, Pak Nathan hidup bersama ayah dan ibu tirinya. Hampir sama dengan saya, Mirna. Bedanya ayah saya tidak menikah lagi sampai akhir hayatnya. Mungkin itulah yang membedakan beliau dengan Anda, Nona. Ayah Anda sangat mengagungkan almarhumah ibu Anda, Nona. Hingga sampai tutup usia beliau tidak membuka hatinya untuk wanita manapun. Mau kemanapun kehidupan membawa kita, yang menentukan adalah karakter kita sendiri, Mirna. Nathan memang sudah seperti itu karakternya, angkuh dan sombong, kita tidak bisa menyalahkan siapa yang sudah merawatnya. Tutur jelas Aisyah. Betul, Nona. Anda sangat bijak sekali. Akhirnya mobil yang dikendarai mereka sampai di sekolahan milik Aisyah. Karena hari ini Aisyah datang di siang hari, maka anak-anak tengah bersiap pulang. Setelah bermain sebentar dengan anak-anak didiknya, Aisyah kembali membagikan snack untuk semua anak-anak didik saat mereka berbaris akan pulang. Tidak lama setelah anak-anak pulang, Aisyah pun pergi lagi menuju restoran yang sudah dipesan olehnya untuk pertemuan makan siang dengan Nathan. Aisyah yang sudah sampai di restoran tersebut terkejut saat melihat Nathan sudah berada di meja yang sudah dikonfirmasi untuk mereka. Aisyah menyusuri meja demi meja untuk sampai di tempat Nathan tengah duduk. Mirna, lihatlah. Dia sudah datang, saya kira saya yang terlambat. Ujar Aisyah yang dibalas senyuman oleh Mirna. Maaf, saya terlambat. Ujar Aisyah dengan sedikit mengangguk. Anda sungguh cantik sekali, Nyonya Amar. Tutur Nathan berdiri untuk mempersiapkan kursi untuk diduduki oleh Aisyah. Terima kasih. Mirna, duduklah. Ujar Aisyah. Maaf, Nyonya Aisyah Dahlan, bisakah kita bicara empat mata saja? Tutur Nathan dengan mata melihat ke arah Mirna yang masih berdiri di samping Aisyah yang sudah duduk kursi. Mirna sudah seperti keluarga Dahlan. Mirna sudah ikut kami sudah sangat lama. Tapi saya tidak peduli itu. Ketus Nathan seraya menyeruput minuman yang sudah ia pesan sebelumnya. Astagfirullah. Hah?
Aisyah menghela nafas kasarnya. Baiklah, Mirna cari tempat duduk untuk kamu dan pesanlah makanan sesukamu. Tutur Aisyah melirik ke arah Mirna yang masih berdiri di sampingnya. Baik Nona. Jawab Mirna disertai anggukan dan lalu Mirna pergi ke tempat duduk yang tidak jauh dari tempat Aisyah dan Neisen duduk. Baiklah kita langsung saja Nyonya. Saya membuat pertemuan ini untuk mengingatkan Anda mengenai kerugian yang sudah anak buah Anda perbuat. Saya menagih janji Anda bahwa Anda akan mengganti kerugian itu. Dengar Pak Neisen yang terhormat. Pertama saya tidak lupa akan masalah itu. Kedua dengan mengganti kerugian itu tidak akan membuat perusahaan saya bangkrut, jadi Anda tidak usah khawatir dengan hal itu. Sebagai gantinya Anda saat ini memiliki saham di Angkasa Jaya. Apakah itu belum cukup? Cukup saya cuma mengingatkan saja. Karena diganti ataupun tidak akan membuat ayah saya kembali. Kalau untuk itu, saya mohon maaf. Neisen mengangguk. Kedua matanya menatap Aisyah dengan nakal. Seraya menyeruput minumannya. Maaf jika sudah selesai, apakah saya bisa pergi dari sini? Ujar Aisyah yang merasa kikuk dirinya ditatap dengan sedemikian rupa oleh Neisen. Jikapun wajah yang bersembunyi di balik cadar itu buruk rupa, aku tidak peduli. Aku harus membalas dendam atas kematian ayahku. Pak Neisen, apakah saya bisa pergi sekarang? Tanya ulang Aisyah yang membuyarkan lamunan Neisen. Tunggu, bagaimana dengan saya yang sekarang tidak mempunyai orang tua? Tanya Neisen, matanya memerah penuh amarah. Mohon maaf sekali lagi kalau untuk hal itu. Itu di luar kuasa saya. Ayah Anda meninggal bukan atas kemauan saya, semua atas kehendak yang di atas Pak Neisen. Jelas Aisyah. Pertama, hartawan orang suruhan Anda yang menyebabkan kerugian yang sangat besar untuk perusahaan ayah saya. Kedua, karena hal itu ayah saya Anfal sampai akhirnya meninggal dunia tidak bisa menahan rasa kekecewaannya terhadap perusahaan Anda. Pertama, hartawan memang orang suruhan saya, tapi dia bertindak atas kemauannya sendiri, atas pikirannya sendiri. Sejujurnya perusahaan saya jauh lebih rugi daripada perusahaan ayah Anda. Sebenarnya saya di sini yang sangat dirugikan oleh hartawan, belum lagi nama baik perusahaan, dan harus mengganti rugi beberapa perusahaan termasuk harus mengganti rugi perusahaan Anda. Jelas Aisyah. Wanita ini bukan wanita sembarangan, walaupun sedang mengandung, tapi dia bukan wanita lemah. Batin Neisen. Dia. Aisyah dikejutkan dengan panggilan di ponsel yang ada di genggaman tangannya. Maaf. Ucap Aisyah kepada Neisen yang dibalas dengan anggukan dari Neisen. Ya ada apa Tommy? Tanya Aisyah ketika menerima panggilan dari Tommy di telepon selularnya. Maaf Bu Aisyah, ada berita dari kantor di Kalimantan, Pak kecelakaan dan sekarang dibawa ke rumah sakit terdekat. D4 Aisyah terasa sesak pandangannya, tiba-tiba gelap, ponselnya pun terjatuh sebelum Aisyah tergolek lemas di sandaran kursi makan. Aisyah. Panggil Neisen yang langsung menahan TVBH Aisyah agar tidak terjatuh ke lantai. Mirna. Panggil Neisen. Mirna terlihat berlari ketika melihat Aisyah tergolek lemas dan bersandar di kursinya. Sementara Neisen mengambil ponsel Aisyah yang terjatuh di lantai dan memberikan ponsel Aisyah ke Mirna. Coba tanyakan ada apa, biar saya yang membawa Aisyah ke mobil. Ujar Neisen. Neisen bergegas menggendong Aisyah dan membawa keluar dari restoran tersebut menuju parkiran. Ada apa Tommy? Tanya Mirna. Mirna yang mengikuti Neisen yang sedang membawa Aisyah ke mobilnya. Neisen terus mendengarkan ucapan Tommy. Baiklah jika begitu kita tunggu sampai Nona sadar. Tutur Mirna. Cepat masuk, kita harus pergi. Teriak Neisen dari dalam mobilnya ketika melihat Mirna masih berdiri di luar mobil. Baik Pak. Ucap gugup Mirna yang kemudian masuk ke dalam mobil Neisen. Merepotkan saja. Gerutu Neisen seraya main starter mobilnya. Maaf Pak, kami bisa urus Nona Aisyah sendiri tanpa bantuan Anda. Jawab Mirna ketus. Terus gua harus turunin Aisyah lagi Ketus Neisen. Mirna menunduk tidak berani menjawab pria tampan yang berwajah angkuh tersebut.
Kenapa dia pingsan? Apa yang sudah didengar wanita ini? Tanya Nathan dengan tetap pandangannya fokus menyetir mobil. Bukan urusan Anda, jawab Myrna. Cekit. Tiba-tiba mobil ngerem mendadak dan terlihat beberapa mobil mengklakson mobil yang dikendarai oleh Nathan. Kau tidak dengar klakson itu, ha? Jika tidak menjawab, saya tidak akan pernah menjalankan mobil ini. Myrna terlihat gugup dan menoleh ke belakang sisi kanan dan kirinya. Jalanan memang cukup lengang, namun jika mobil ini berhenti cukup lama, maka Myrna pikir akan macet juga. Baik, akan saya katakan. Ujar Myrna dan Nathan pun mulai main starter mobilnya lagi. Katakan semuanya. Ketus Nathan. Pria tampan bak pemeran drama Korea itu tampak melihat ke arah Myrna dengan tatapan angkuh. Suami, tepatnya mantan suami Nona, kecelakaan dalam proyeknya di Kalimantan. Tutur Myrna. Proyek di Kalimantan diurus Amar, bagaimana bisa Dahlan Corporate menempatkan Amar di proyek lapangan? Cukup tua, Nathan. Katakan semuanya, jika tidak, saya tidak akan pernah membawa kalian kembali ke lingkungan kalian lagi. Ujar Nathan. Pria ini memang benar-benar gila. Batin Myrna. Myrna terkesiap saat mobil dikendarai dengan cepat di jajanan oleh Nathan. Benar-benar pria ini sudah gila. Aku tidak boleh mengambil resiko Nona Aisyah sedang hamil. Batin Myrna. Baik, saya akan menceritakannya. Myrna pun menceritakannya. Setiap pertanyaan yang tidak dijawab oleh Myrna, maka Nathan akan mengancam Myrna. Myrna telah menceritakan semuanya kepada Nathan. Saat itulah mobil sampai di sebuah rumah sakit. Berapa perawat datang membantu Nathan membawa Aisyah. Setelah Aisyah masuk ke ruang instalasi gawat darurat, Nathan duduk termenung dan itu diperhatikan oleh Myrna. Pak Nathan, karena Anda telah memaksa saya untuk menceritakan semuanya, maka saya mohon Anda merahasiakannya dan berpura-pura tidak tahu dengan keadaan rumah tangga Nona kami. Tutur Myrna. Nathan yang sedang duduk di ruang tunggu hanya melirik secara sekilas kepada Myrna. Setelah itu panganan Nathan kembali kosong. Tidak, saya harus pergi, suami saya membutuhkan saya. Untuk sejenak Nathan dan Myrna saling berpandangan sebelum akhirnya Myrna berlari menuju ruangan Aisyah. Nathan yang sejak tadi mengikuti Myrna tidak ikut masuk ke dalam ruangan. Nathan memilih untuk diam dan mendengarkan di luar ruangan. Nona, tenanglah Pak Amar, baik-baik saja, beliau sudah diatasi pihak rumah sakit sekarang, Anda harus fokus dengan bayi yang ada di perut Anda, Nona. Tutur Myrna. Tidak Myrna, saya harus pergi menemui suami saya. Suster, tolong lepaskan infusan ini, suster. Ucap Aisyah. Anda harus tenang, Nyonya. Tapi saya harus pergi menemui suami saya. Ujar Aisyah yang saat ini tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Wanita sekuat dan setegar Aisyah ternyata bisa diperbudak oleh perasaannya sendiri. Gumam Nathan, senyumnya menyeringai terlihat mengejek Aisyah. Nathan kembali ke tempat duduknya dan menunggu Myrna. Myrna, saya harus menemui suami saya, Myrna. Ucap Aisyah dengan sangat lirih dan menimbulkan iba Myrna. Iya, Nona. Anda harus sehat dulu baru kita pergi ke sana. Tutur Myrna menenangkan. Kita akan pergi besok. Ujar Nathan yang tiba-tiba saja masuk ke dalam. Tapi Pak Nathan, ujar Myrna. Sementara Aisyah terpaku tidak mengira Nathan juga ada di sini. Jika kesehatan kamu pulih malam ini, besok saya akan membawa kamu pergi ke Kalimantan. Asia terdiam dan terus menatap Nathan yang kemudian pergi dari ruangan tersebut. Kenapa dia ada di sini, Myrna? Tanya Aisyah yang menyeka air matanya. Maaf Nona, karena keadaan tadi Pak Nathan yang membawa Anda ke rumah sakit. Aisyah pun terdiam mendengar bahwa Nathan lah yang membawanya saat ia pingsan. Next. Apakah Nathan dan Aisyah akan pergi ke Kalimantan? Bab 53. Amar akhirnya melihat wajah Aisyah dengan sangat jelas. Maaf Nona, karena keadaan tadi Pak Nathan yang membawa Anda ke rumah sakit. Aisyah pun terdiam mendengar bahwa Nathan lah yang membawanya saat ia pingsan. Amar ditugaskan di Kalimantan. Amar memegang proyek untuk pembangunan perumahan di kota,
Kalimantan. Oh, sakit sekali kaki ini. Andai saja di sini ada ibu. Gumam Amar menahan sakitnya. Tidak, ibu tidak boleh tahu keadaanku saat ini. Gumam Amar lagi. Amar mengalami kecelakaan di proyek yang mengharuskan satu kakinya digips. Alhasil Amar merasa kesulitan dalam bergerak karena Amar kini menggunakan penyangga kaki agar dirinya dapat berjalan meskipun itu sulit untuk dirinya. Amar turun dari tempat tidurnya dengan tangan mencoba meraih penyangga kaki yang memang berada tidak jauh dari tempat tidurnya, namun bagi Amar dengan keadaannya seperti itu pasti terasa sulit. Oh! Amar terjatuh. Amar mencoba berdiri lagi dengan bertumpu pada penyangga kaki tersebut. Semuanya kini terasa sulit untukku. Gumam Amar yang mencoba bangkit dari duduknya dengan berpegangan pada penyangga itu. Aisyah ditemani Nason pergi ke Kalimantan tanpa ditemani Mirna. Entah apa yang dilakukan kepada Mirna hingga membuat dirinya tidak bisa mengikuti Aisyah. Aisyah tengah sampai di Merkfred di mana Amar berada. Aisyah saat ini menuju kamar yang ditempati oleh Amar. Dengan ditemani Nason, Aisyah mendatangi Amar. Tat! Tat! Siapa lagi yang datang baru juga duduk? Gerutu Amar yang mencoba berdiri dengan kayu yang menyangga tubuhnya agar tidak jatuh. Tat! Tat! Ia tunggu tidak tahu apa jika aku ini ping keempat N9, gerutu Amar kesal yang terus berjalan dengan tertati-tati menuju pintu. Aisyah! Ucap Amar saat pintu dibuka olehnya, nampak Aisyah tengah berdiri di depan pintu dengan tetap berpakaian syari berwarna lilac dengan dilengkapi penutup wajahnya. Saking terkejutnya Amar sampai lupa pada penyangga yang menopang tubuhnya, alhasil Amar pun akan terjatuh, namun dengan cepat Aisyah menopang tubuh Amar. Selama menikah dengan Aisyah baru kali ini, mereka saling bertatapan dengan begitu dekatnya. Nason yang berdiri di belakang Aisyah merasa kikuk melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Untuk menolong Amar saja Nason enggan. Bagus juga kamar hotelnya, ujar Nason yang masuk duluan ke dalam kamar meninggalkan Amar dan Aisyah yang masih bertatapan. Mas! Aisyah menyapa. Amar tertegun dan salah tingkah saat Aisyah kini berada begitu dekat dengan dirinya. Namun Amar bergegas membuang pandangannya ke arah lain. Maaf, ini mas penyangganya, ujar Aisyah menyerahkan penyangga itu agar dipakai Amar lagi, dan Aisyah juga membantu Amar agar memakai penyangga itu dengan benar di area ketiaknya. Kalian berdua datang kemari mau apa? Tanya Amar yang mengikuti Nason yang sudah masuk ke dalam kamar hotelnya. Aku datang untuk menemani Aisyah. Sebagai pria sejati aku tidak tega meninggalkan seorang wanita cantik bepergian sendirian apalagi sedang hamil, ujar Nason. Dengan angkuhnya Nason duduk di sofa dengan ongkang-ongkang kaki. Apa maksud kamu berbicara seperti itu? Tanya Amar. Tidak ada maksud apapun, ketus Nason dengan sinisnya. Mas, aku datang ke sini karena aku mendengar kamu kecelakaan, Mas, ujar kemudian Aisyah. Sekarang kalian sudah tahu keadaannya, maka silahkan kalian pulang, ketus Amar. Mas, ujar Aisyah. Tuan Amar yang terhormat, wanita cantik ini begitu sangat mengkhawatirkan Anda. Ternyata balasan Anda seperti ini, ujar Nason walaupun perkataannya sering nyelekit, namun Nason mengatakan tanpa ekspresi datar seolah-olah perkataannya meluncur begitu saja dari mulutnya. Wanita cantik saja dari tadi, memangnya dia sudah tahu wajah Aisyah apa? Atau mungkin justru dia ayah kandung dari bayi yang ada di perut Aisyah? Ucap batin Amar. Aku tidak peduli apapun perkataan kamu, Mas. Yang jelas saat ini saya akan menemani kamu di sini sampai kamu sehat, Mas, jelas Aisyah. Tidak perlu. Saya tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun, apalagi dari wanita seperti kamu, tutur Amar dengan sombongnya. Amar pun mencoba untuk duduk di kursi, namun sangat terlihat kesulitan dan itu terlihat jelas oleh Nason, apalagi Aisyah sigap membantu Amar untuk duduk di sofa. Nason tersenyum sinis melihat Aisyah membantu Amar untuk duduk. Yang begitu itu tidak membutuhkan bantuan orang lain, ketus Nason dengan tersenyum sinis.
Jika Anda datang untuk meledek saya, cepat pergi dari sini. Tegas Amar. Naisan, sudahlah, saya mohon pergilah ke kamar Anda di sebelah sekarang juga. Imbuh Aisyah. Amar mencoba mengatur nafasnya yang sedikit tersengal-sengal karena menahan rasa emosinya terhadap Naisan. Baiklah Aisyah, saya ada di kamar sebelah. Jika kamu membutuhkan sesuatu, dan ingat Aisyah, kamu sudah ditalak Jeti, bantulah seperlunya. Ujar Naisan. Pergilah. Ketus Amar menatap tajam ke arah Naisan. Naisan, aku mengerti. Jawab Aisyah. Baiklah, aku pergi. Tutur Naisan yang kemudian keluar dari kamar Amar. Kenapa kamu datang kemari Aisyah? Padahal perlakuanku sangat buruk padamu. Ujar Amar ketika Aisyah membantunya untuk duduk kembali karena emosi kepada Naisan. Kamu mau tahu alasannya? Hah, tapi percuma, kamu tidak akan mempercayai aku, Mas. Tutur Aisyah dengan menghela nafasnya. Amar terdiam karena dia memang tahu bahwasanya dirinya tidak akan percaya kepada Aisyah. Mas, aku akan berada di sini sampai kamu sembuh, Mas. Tutur Aisyah. Aisyah melihat kamar yang ia lihat saat ini begitu berantakan dan dengan sangat cekatan Aisyah pun membereskan isi kamar. Dari mulai memunguti pakaian yang berserakan di lantai, selimut dan spray yang berantakan. Sementara Amar terpaku melihat wanita yang berkali-kali ia sakiti dengan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, tetap setia melayaninya sama seperti sewaktu kalimat talak itu belum keluar dari bibir Amar. Aisyah, sudah hentikan. Kamu tidak perlu repot-repot begitu, nanti juga petugas hotel akan membereskannya. Aku senang melakukannya, Mas. Aisyah, stop. Tegas Amar dengan suaranya yang meninggi yang mampu menghentikan kegiatan Aisyah. Aisyah berdiri terpaku mendengar bentakan dari Amar dan menoleh ke arah Amar yang masih terduduk di sofa. Maaf, maksud aku. Kamu lagi hamil, jangan terlalu capek itu saja. Maaf sudah membentak kamu. Tutur Amar yang merasa menyesal telah meninggikan suaranya. Aisyah pun tersenyum dengan alasan Amar yang sudah membentak dirinya. Tidak apa-apa, Mas. Kamu tahu sejak kamu pergi ke sini, bayi ini selalu tenang, tapi setelah aku datang ke sini, lihatlah bayi ini kembali tenang seperti biasanya. Bayi kita. Dengar Aisyah, sudah pernah aku katakan bahwa memang tidak mungkin aku menghamili seorang wanita. Jikapun benar wanita yang bersamaku di hotel pada malam itu adalah kamu. Perlu kamu ketahui, aku mempunyai kelainan yang 1:1000. Aku bisa memberikan kamu keturunan, jadi itu mustahil adalah keturunanku. Terserah kamu, Mas, yang pasti bayi ini adalah bayi kita. Terlepas kamu mau percaya atau tidak. Tutur Aisyah. Aisyah melanjutkan aktivitas beres-beresnya, walaupun mendapat perkataan tidak enak dari Amar. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana berbicara dengan wanita ini. Dia selalu kekeh dengan pikirannya sendiri. Ucap batin Amar. Amar menggelengkan kepalanya, tidak tahu lagi harus dengan cara bagaimana lagi menjelaskan semuanya kepada Aisyah. Namun satu yang dilihat Amar saat ini dari Aisyah. Aisyah terlihat lebih tenang dan tidak baperan seperti biasanya. Mas, aku buatkan kopi ya? Tidak perlu, aku bisa sendiri. Sekarang duduk dan beristirahatlah, kasihan baby kamu. Ujar Amar yang kemudian berdiri dengan ditopang penyangga. Hati-hati, Mas. Ujar Aisyah ketika melihat Amar kerepotan dengan tubuhnya sendiri. Tidak apa-apa, aku masih bisa. Tutur Amar. Mas, hati-hati, Mas, aku bilang apa? Biar aku saja yang ambilkan. Tutur Aisyah ketika Amar akan terjatuh namun keburu ditopang Aisyah. Terima kasih. Maaf, aku selalu merepotkan. Tidak apa-apa, Mas. Aku senang bisa membantu, duduklah biar aku ambilkan ya. Ujar Aisyah. Setelah membantu Amar duduk, lalu Aisyah bergegas membuatkan kopi untuk Amar. Mas, boleh aku bertanya sesuatu? Ujar Aisyah ketika menyodorkan segelas kopi untuk Amar. Terima kasih. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Amar. Sarah. Stop Aisyah. Jika kamu masih mau membantuku, tidak usah bahas wanita penipu itu. Tutur Amar terlihat Amar sangat kesal terhadap Sarah. Maksudnya, Mas? Mas sudah tahu tentang Sarah?
Semuanya aku tahu. Jetia, sudahlah, biarkan semuanya berlalu. Ucap Amar seraya menyeruput kopi yang diberikan Aisyah. Syukurlah. Ucap Aisyah. Aisyah akhirnya duduk tidak jauh dari Amar. Sesekali Amar menatap Aisyah yang masih saja kikuk tidak berani memandang suaminya. Aisyah. Ya, aku mau mandi, bisakah tolong carikan aku handuk baru di dalam lemari sana dan... Oke, akan aku cari handuk dan pakaian, setelah itu aku akan simpan di kamar mandi ya. Ujar Aisyah. Amar melongo mendengar perkataan Aisyah yang sesuai dengan isi hatinya saat ini. Aisyah benar-benar mencari handuk dan membawa serta pakaian Amar ke kamar mandi. Mari Mas, aku bantu kamu untuk berdiri. Imbuh Aisyah. Aisyah menghampiri Amar yang memang sangat kesulitan untuk berdiri dengan bertumpu pada satu kaki dan alat penyangga tubuhnya. Aisyah, aku akan mandi, dan setelah itu aku akan beristirahat. Kamu bisa pergi ke kamar kamu sekarang. Ucap Amar ketika dibantu Aisyah untuk sampai ke kamar mandi. Baik Mas. Tapi aku akan menunggu kamu sampai kamu selesai mandi dan beristirahat, barulah setelah itu aku akan pergi ke kamarku Mas. Tutur Aisyah. Terserah kamu saja. Terima kasih. Timpal Amar setelah Aisyah beres mengantarkan dirinya sampai di kamar mandi. Baiklah Mas. Aku tunggu di luar. Ujar Aisyah. Aisyah menutup pintu kamar mandi dan meninggalkan Amar di kamar mandi sendirian sementara dirinya duduk di sofa. Cukup lama Amar di kamar mandi karena keterbatasannya dalam bergerak. Sampai akhirnya Amar keluar dari kamar mandi setelah beberapa saat. Namun yang dilihatnya adalah wanita yang selalu berpakaian syari lengkap dengan penutup wajahnya itu bersandar di sofa dengan mata terpejam. Bisa-bisanya dia tidur seperti itu. Apa yang harus aku lakukan dengan keadaanku seperti ini? Aku juga tidak bisa membuatnya nyaman untuk tidur. Bagaimana ini kasihan bayinya jika dia harus tidur seperti itu? Amar bergumam ketika berusaha untuk mendekati Aisyah yang sedang tertidur. Mungkin dia kelelahan setelah dari tadi mengurus kamar ini dan mempersiapkan segala keperluanku. Amar bergumam pelan. Perlahan namun pasti, walau dengan tertati-tati berjalan dengan rasa yang tidak nyaman, akhirnya Amar sampai di dekat Aisyah. Perlahan Amar duduk, walaupun sulit namun Amar tetap berusaha untuk duduk tanpa harus membangunkan Aisyah. Amar tengah berhasil duduk tepat di sisi Aisyah. Berulang kali Amar menolak hatinya untuk tidak melihat ke arah wanita yang sedang terlelap di sampingnya itu. Namun Amar gagal, malahan saat ini timbul di benaknya Amar untuk membuka atau menyibak penutup wajah Aisyah. Perlahan Amar mengangkat penutup itu ke atas, namun dikejutkan dengan ayah yang tiba-tiba saja bergerak. Amar pura-pura tertidur di sisi Aisyah karena takut ketahuan. Amar menunggu keadaan aman. Namun tiba-tiba saja penutup wajah itu terlepas dengan sendirinya. Wajah cantik itu kini terpampang nyata di hadapan Amar, membuat Amar terpaku dan tidak ingin melewatkan pemandangan indah yang ada di hadapannya saat ini. Alis yang sedikit tebal alami, hidungnya yang mancung, bulu mata yang tebal dan lentik, ditunjang dengan R yang sensual, serta pipi yang merah merona, semua sesuai dengan kriteria wanita idaman yang Amar inginkan di semasa hidupnya sampai saat ini. Subhanallah, sungguh indah ciptaanmu. Kenapa selama ini aku mengira dia buruk rupa? Sungguh Tuhan, maafkan hambamu ini yang menghina ciptaan Engkau yang sesungguhnya begitu indah. Amar berucap di dalam hatinya yang paling dalam. Perlahan tangan Amar mengambang di dekat wajah Aisyah. Amar berusaha untuk menahan diri agar tidak menyentuh wajah mulus dan cantik milik Aisyah, namun keinginan itu begitu besar, maka Amar pun memberanikan diri untuk menyentuh wajah Aisyah. Berulang kali Amar menelan salvianya saat melihat bibir sensual itu terlihat begitu seksi dan begitu menggoda. Jakunnya pun naik turun seakan-akan ia ingin meraup bibir indah yang ada di hadapannya. Mas! Gumam Aisyah. Amar pun seketika kaget dan refleks pura-pura tidur dan bersandar di sofa. Namun apa yang terjadi, ternyata Aisyah cuma mengigau saja. Aku mencintaimu, Mas. Amar! Degi, tiba-tiba jantung Amar terasa mau meledak ketika mendengar Aisyah mengigau seperti itu. Amar yang bersandar di sofa seketika melihat ke arah Aisyah. Detak jantungnya berdetak kencang saat mendengar bahwa Aisyah mencintai dirinya. Tidak, benarkah dia mencintaiku?
Tidak, Aisyah cuma mengigau. Gumam Amar pelan. Amar tidak bisa lagi berpikir dan memutuskan untuk pindah ke tempat tidurnya saja. Perlahan Amar bangun dari duduknya dengan segala kesusahannya. Setelah sampai di tempat tidur, Amar memutuskan untuk tidur saja dan mengabaikan igauan Aisyah barusan. Baru Amar akan memejamkan kedua matanya. Tiba-tiba terdengar Ayaya terbangun. Astagfirullah, penutup wajahku Mas Amar, lihat tidak ya? Ucap Aisyah gugup dan memasang penutup wajahnya kembali. Amar yang mendengar Aisyah bangun bergegas untuk menutup kelopak matanya. Alhamdulillah, Mas Amar ternyata sedang tidur. Ucap Aisyah yang berdiri tidak jauh dari tempat Amar berbaring. Perlahan Ayaya duduk di pinggiran tepat di samping Amar yang tengah berbaring. Terasa tangan halus dan lembut mendarat di wajah Amar. Rupanya Aisyah membelai wajah Amar dengan penuh kasih sayang. Aku tidak peduli dengan bagaimana pandanganmu saat ini terhadapku, Mas. Yang jelas saat ini, aku hanya merasa takut akan kehilangan dirimu, dan aku tidak peduli apakah bayi ini diakui atau tidak oleh kamu. Aku akan selalu mencintai kamu, Mas, dan tentang bayi ini, baik kamu akui atau tidak keberadaannya, aku akan tetap membuat bayi ini selalu berada di samping kamu, Mas. Berada di samping ayahnya. Ucap Aisyah pelan. Terasa ada petir yang menyambar tubuhnya di siang bolong saat Aisyah mengurai perkataannya yang menjelaskan bahwa Aisyah begitu mencintai dirinya dan akan selalu membuat bayi yang ada di perutnya itu berada di dekatnya baik diakui ataupun tidak diakui olehnya. Dia begitu mencintai diriku dan bayi itu adalah bayiku. Tuhan, aku malu kepadamu Tuhan, telah menolak karunia terindah yang telah Engkau berikan. Ucap batin Amar. Next. Bab ke-54. Dia begitu mencintai diriku dan